Waalaikumsalam. Selamat sore dan selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada siang hari ini kami dari Polres Karawang Lakukan penggandaan uang lewat arisan bodong. Seorang pemuda di Karawang meraup miliaran rupiah dari puluhan korban. Usia 22 tahun, alias Haris pun akhirnya harus berurusan dengan Satreskrim Polres Karawang, Jawa Barat, setelah para korbannya melapor. Kapolres Karawang, AKBP Wirdanto Hadicaksono mengatakan, yang merupakan warga Cilamaya ditangkap di sebuah kontrakan di Johar, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur. Modus mencari korban dengan meyakinkan arisan bodong. Dengan sistem get arisan, dia menawarkan slot arisan kepada korbannya dengan menawarkan keuntungan 50% dalam waktu singkat. Wirdanto menyebutkan, uang dari para korban itu digunakan untuk foya-foya seperti nyawer untuk para biduan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 1 unit mobil, 2 unit motor dan sejumlah uang yang diduga hasil kejahatan pelaku. Pelaku dikenakan dengan pasal 378 KUH Pidana dan atau pasal 372 KUH Pidana tentang penggelapan dan atau penipuan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Waalaikumsalam. Selamat sore dan selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada siang hari ini kami dari Polres Karawang akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus operandi arisan bodong. Jadi hal ini berawal dari sekitar 1 bulan yang lalu, di bulan September 2023 kami menerima laporan dari sejumlah korban. Total pelaporan yang kami terima ada sekitar 9 laporan polisi dan laporan pengaduan yang melaporkan bahwa sudah menjadi korban dari arisan bodong atau arisan fiktif ini. Nah, jadi adapun modus operandi dari arisan fiktif ini yaitu di mana ada 1 orang pelaku yang sudah kami amankan saat ini, yaitu tersangka AH, umur 22 tahun, ini merupakan warga Kecamatan Cilamaya. Yang bersangkutan itu membuat sebuah arisan fiktif yang namanya get arisan. Get arisan. Modus operandinya adalah yang bersangkutan itu menawarkan kepada para korbannya itu untuk supaya menyetorkan sejumlah dana yang nanti akan dikembalikan ketika mendapatkan arisannya itu bisa berkali-kali lipat. Misalnya 3 juta yang disetorkan itu nanti sekitar 3 atau 4 minggu kalau mendapatkan arisan itu bisa mendapatkan 5 juta. Nah, ini bervariasi dari yang terkecil tadi 3 juta sampai dengan 300 juta. 300 juta. Bahkan ada yang sudah menyetorkan 240 juta untuk mendapatkan arisan 300 juta. Nah, dan kemudian sekitar bulan Agustus itu terjadi kolaps bahwa yang bersangkutan untuk pelaku AH ini tidak bisa menyampaikan uang-uang atau arisan-arisan yang dijanjikan kepada para korban-korban yang telah menyetorkan dana arisan. Total itu ada sekitar kurang lebih 50 orang yang menyetorkan dananya baik secara pribadi maupun juga ada yang melalui sistem seperti multi level marketing gitu ya, ada reseller seperti itu. Total ada kurang lebih 50 orang korban. Jadi kalau ditaksir kerugian itu bisa mencapai sekitar 1,9 miliar rupiah. Dan akhirnya atas dasar laporan tersebut, tim dari Satreskrim Polres Karawang melakukan langkah-langkah penyelidikan dan kemudian sudah menetapkan 1 orang tersangka tadi ya, tersangka AH umur 22 tahun sebagai pelaku yang dari awal memang menginisiasi secara niat untuk melakukan penipuan ya, dengan mengadakan arisan bodong dengan atas nama get arisan tadi. Pelaku sempat kabur ketika sudah dilaporkan di sekitar bulan September ke wilayah Kabupaten Bogor. Namun demikian, akhirnya alhamdulillah pada tanggal 14 Oktober 2023 kemarin, tim dari Satreskrim akhirnya bisa melakukan penangkapan di daerah Johar, Karawang Kota. Ya, ketika yang bersangkutan
kontrakannya, yaitu di persembunyiannya yaitu di sebuah kontrakan di wilayah Johar. Dari pelaku akhirnya kami berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan juga termasuk barang hasil kejahatan. Ya. Dari mulai ada 1 unit mobil, kemudian ada motor, ada juga sejumlah uang rupiah, dan kemudian termasuk juga ada beberapa gadean sawah. Ya. Dan setelah kami lakukan pendalaman kepada yang bersangkutan, ternyata selama ini yang bersangkutan hanya memutar uang korban saja dan kemudian menggunakan sebagian untuk kepentingan pribadinya sekaligus untuk berfoya-foya. Ya, termasuk salah satu kegiatannya itu misalnya nyawer penyanyi dangdut dan sebagainya di beberapa event-event pada saat hajatan dan sebagainya. Saya rasa itu dapat saya sampaikan. Untuk pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 372 dan atau pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara, dan tentunya saat ini kami masih mengembangkan kepada pelaku-pelaku lainnya yang terlibat dalam modus operandi ini, dan juga termasuk melakukan tracing aset dari kerugian-kerugian korban lainnya baik berupa barang maupun berupa uang. Sekian. Dan mungkin ya.